Hello, good morning students. How are you today? Apa kabar semuanya? Hopefully all of you are doing great. Today we will back in English lessons. And this week we will learn about chapter 5. Kita akan belajar bab yang kelima. We will talking about everybody is always in the middle of something. Ya, semua orang itu selalu berada di tengah-tengah suatu keadaan atau suatu kejadian. Nah, ada tiga hal yang kita pelajari pada bab ini. The first one is present continuous tense, yaitu tenses yang digunakan untuk menggambarkan satu kegiatan yang dilakukan sedang terjadi atau sedang berlangsung, ya, present continuous tense. Ya. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang past continuous tense. Tenses yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi sebelumnya atau terjadi di masa lalu, tapi juga masih berlangsung saat ini. Already past, ya, past continuous. Present itu yang terjadi sekarang atau yang sedang berlangsung. Past yang sudah berlalu, or future continuous tense, yaitu tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan atau sedang berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan menggunakan keterangan waktu tertentu. Jadi biasanya itu yang akan terjadi, ya, simpelnya itu future continuous tense itu sesuatu yang akan terjadi, ya, dalam waktu-waktu tertentu. Oke? Let me start. Kita mulai. The first one, we will learn about present continuous tense. Kita akan belajar tentang present continuous tense atau bisa disebut dengan present progressive tense. Merupakan tenses yang digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan yang dilakukan sedang terjadi atau berlangsung. Tenses ini memiliki fungsi untuk mengekspresikan satu kegiatan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. Ya, kejadiannya itu sedang berlangsung saat ini dan dia berkelanjutan terus-menerus. Ya, itu present continuous. Nah, makanya dibilang continuous, artinya berkelanjutan. Nah, present continuous tense ini digunakan untuk aktivitas sekarang selama periode waktu tertentu. Ya, ada waktu tertentu. Ya, kalau dia sudah lewat, ya dia menjadi past continuous tense. Kalau dia yang belum terjadi, dia akan menjadi future continuous tense. Oke, nah sekarang kita lihat present continuous tense digunakan untuk aktivitas sekarang selama periode waktu tertentu. Tenses ini menggambarkan bahwa aktivitas telah dimulai tetapi belum selesai. Ya, ada beberapa ekspresi waktu yang menunjukkan present continuous tense, yakni now, oke, sekarang, at the moment, waktu itu, at a present, ya, kehadiran saat, sekarang, just atau hanya, already, ya, sudah, and still atau sedang berlangsung. Nah, sekarang present continuous tense terdapat di dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogative. Kita lihat kalimat positif, we will use a formula. Ada formulanya, patternnya subject plus to be, ya, plus verb ing. Oke. Contoh, she is working at a hospital. Dia sedang bekerja di rumah sakit. Ya, to be itu am is are. Ya. Kemudian Denny is writing a novel. Denny sedang menulis novel. It's raining now. Sekarang sedang hujan. My mother is waiting your mom. Mama saya, ibu saya sedang menunggu ibumu. Ya, gampang ya, present continuous tense. Ya, yang jelas dia ada subject,
Ada to be-nya am is or, ditambah verb plus ing ya, verb ing. Verb ing itu berarti kata kerja ditambah akhiran ing. Oke. Nah, dari kalimat negatifnya seperti biasa kalau negatif selalu pasti ada not. Oke. Subject plus to be plus not plus verb ing. My mother is not waiting your mom. Ibuku tidak sedang menunggu ibumu. Budi and Annie are not playing very well. Budi dan Annie tidak bermain dengan baik. Ya, hanya ditambah not. Ya, bedanya sama kalimat positif. Kalau negatif selalu ada ditambah not. Kalimat interrogatif. Kalimat tanya. To be plus subject plus verb ing. Gampang ingat, selalu to be-nya pindah ke depan. Subject setelah to be. Verb ing, kata kerja ditambah ing selalu. Di bagian belakang dan jangan lupa question mark, tanda tanya. Are you learning French now? Apakah kamu sedang belajar bahasa Prancis sekarang? Is she cooking now? Apakah dia sedang memasak sekarang? Ya, this one is present continuous tense ya. Sangat gampang ya. Ini present continuous tense. Oke, next. Nah, kita lihat ya. Di dalam percakapan percakapan yang simple pada gambar ini. Hey, that's Dayu. Dayu. I don't think she hears you. She has her earphones on her ears. Maybe she's turning on the music loudly. Ya, oh itu ada Dayu. Lalu Dayunya dipanggil, Dayu. Oh, saya rasa sih dia nggak mendengar kamu panggil karena dia sedang memakai earphone di telinganya. Mungkin dia menyalakan musiknya sangat kencang sampai dia nggak bisa dengar. Ya, she apostrophe s itu she is turning. Nah, itu menunjukkan present continuous tense. Oke. Nah, yang kedua, Udin, let's go out. Udin, ayo pergi keluar. Everybody is staying outside. Semua orang sedang berada di luar. Is staying. That is a present continuous tense. Be quiet, please. Tolong diam ya. I'm trying to concentrate. Saya sedang berusaha konsentrasi. I am studying history for the test tomorrow. Saya sedang belajar sejarah untuk besok, persiapan tes besok. I'm studying. This is a present continuous tense. Ya. Oke. Yang ketiga, let's go to your mom and ask her how to make a stuffed tofu. Ya. Jadi ayo kita pergi ke ibumu dan bertanya bagaimana cara membuat not a bubur ya, tahu tentang apa ya, tahu bukan bubur tahu ya, something like that ya. I don't know how to explain in bahasa ya, stuffed tofu itu. Like, I don't know apa kata yang tepat ya. Oke, today is in Posyandu till late afternoon. Hari ini dia ada di Posyandu sampai siang. She's doing vaccination for the babies and small kids in my neighborhood. Dia sedang memberikan vaksinasi kepada bayi-bayi dan anak kecil di sekitar rumah, ya, sekitar rumah kami. Oke. Nah, doing, she's doing itu present continuous tense. Where's Edo? Kemana Edo?
He usually comes earlier than me. Dia sebenarnya datang lebih cepat dari saya. He cannot come to the study group meeting today. Dia tidak bisa datang pada pertemuan grup hari ini. He is helping his father fixing the fence of his house. Ya, jadi dia sedang membantu papanya memperbaiki pagar di rumahnya. Ya, he is his. Ya, he apostrophe s, he is. Okay, he is helping his father fixing the fence, ya. Dia sedang membantu ayahnya. Nah, sekarang kita lihat. Lina, Benny's calling. Ya, Benny is calling. Ya, Lina, Benny memanggil. Ya, Benny's calling itu adalah present continuous tense. I cannot come to the phone now, Mom. Ya, saya nggak bisa angkat terima telepon sekarang, Ma. I'm mixing the flour and the eggs for the pastry. Ya, saya sedang mencampur tepung dan telur untuk membuat krim. Ya, my hand is full of dough. Ya, tangan saya penuh dengan adonan. Please tell him I'll call him back soon. Ya, tolong sampaikan bahwa saya akan menelpon dia kembali. Ya, Ben is calling. I'm mixing. That's a present continuous tense. Ya, Benny, you look very serious. Benny, kamu kelihatan sangat serius. Yes, I'm doing the task to describe a girl in this class to criticize her. Ya, saya lagi menggambarkan tentang seorang gadis di kelas ini yang sangat yang dia tuh orangnya critical. I'm writing about you. Saya menuliskan tentang kamu. I'm trying to say about your bad habits. Saya sedang berusaha menyampaikan tentang kebiasaan burukmu. You can read it for your reflections. Dan kamu akan bisa membacanya sebagai refleksi diri, ya. I'm doing, I'm writing, I'm trying. Ya, itu contoh juga kalimat yang menggambarkan present continuous tense. Are you moving the floor again? Apakah kamu mengepel lantai kembali? You've just finished moving it, haven't you? Ya, bukannya kamu baru saja selesai. Bukannya kamu baru selesai, bukan begitu? Well, I tripped over the stool and fell and spilled my milk all over the floor. Ya sih, tadi saya tersandung, dan jatuh menumpahkan susu di lantai. Oh, are you mopping? Ya, are sama mopping itu present continuous tense. Dia menggambarkan bahwa kalimat itu present continuous tense. Kemudian, where are the others? They are not having lunch now. Kemana yang lain? Mereka belum makan siang sekarang. No, they are all in the library. Oh, tidak. Mereka semua ada di perpustakaan. They are looking for some text about animals and plants in the encyclopedia. Ya, mereka sedang mencari, sedang melihat beberapa bacaan tentang hewan-hewan dan tumbuhan di encyclopedia. Let's go and join them. Ayo kita pergi dan bergabung dengan mereka. They are looking. They are. Ya, itu cara menyingkat ya. They sama are. They apostrophe re. They are. Oke. Oke, kita masuk yang kedua. Kita belajar past continuous tense ya. Past continuous tense itu bisa juga disebut past progressive. Ya, merupakan tenses yang berfungsi untuk menggambarkan aktivitas yang terjadi sebelumnya atau terjadi di masa lalu, tapi dia masih berlangsung saat ini. Jadi kejadiannya itu masih kontinu, ya, berkelanjutan sampai saat ini.
Singkatnya, yakni aksi yang dilakukan terjadi di masa lalu namun belum selesai. Ya, jadi like still on progress, ya, still berkelanjutan, ya. Namun keduanya bisa digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, pola kalimat past continuous tense, kalau Miss Ipung suruh kalian tulis formula, ya, tulis pattern, ya, itu pola, ya, pola kalimat, rumusnya. Ya, sama, dia ada positif, negatif, and interrogative. Ya, kalimat positifnya kalau dia past continuous itu sudah terjadi tapi sedang berlangsung, dia menggunakan was sama were. Tapi yang tadi present continuous, am, is, are. Oke, to be-nya. Ya, ingat ya, kita sudah belajar di kelas 8. Ya, subject plus was or were plus verb, ing plus object or complement. Jadi subject ditambah verb to be ditambah kata kerja sama akhiran ing ditambah objek or complement, kata keterangan. Contohnya, my father was coming to my sister graduations. Ayah saya datang ke wisuda kakak saya. Ya, was coming. Ya, Lesti and Danang were watching movie in the laptop. Lesti and Danang menonton film di laptop. Ya, were watching. Itu sebenarnya kejadiannya sudah berlalu tapi belum selesai. Ya, sama ya. Sudah was coming. Nah, beda was sama were apa? Ingat aja, was itu singular buat yang cuma satu. Nah, subject noun-nya, tapi kalau were more than one ya, plural. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalimat negatifnya, subject plus was, verb plus not. Selalu. Yang penting begitu kalian mengingat rumus dari kalimat positifnya, kalimat negatifnya tinggal ditambah kata not. Nanti interrogatifnya apa? Tinggal to be-nya dikedepanin. Ya, I was not coming. Ya, perhatikan ya, to Fahri show. Saya tidak datang ke pertunjukan Fahri. Tom and Maria were not studying. Tom dan Maria itu tidak belajar bersama. Ya, tidak belajar. Oke. Nah, interrogatifnya lihat be, jadi was sama were-nya di depan. Ya, were they studying Japanese? Ya, kalian sudah pinter-pinter kok bikin ini kalimat interrogatif ya. Apakah mereka belajar bahasa Jawa? What were you thinking about? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang sedang kamu pikirkan? Ya, lihat ya, past continuous tense. Nah, keterangan, perhatikan ya, subjek tunggal yaitu I, she, he, it, Tom, and the dog, terkecuali subjek you menggunakan was, ya, singular. Ya, subjek jamak atau lebih dari satu, plural, you, they, we. Ya, nah, penggunaan past continuous tense digunakan untuk aktivitas yang sedang terjadi pada waktu lampau. Contohnya, my mother and I were going to hospital yesterday. Ya, selain itu juga berfungsi untuk menggambar tindakan yang belum selesai ketika aktivitas lain sudah terjadi. Contohnya, I was eating when my brother fall. Ya, jadi sedang makan. Jadi adiknya jatuh, dia posisinya sedang makan. Ya, jadi itu yang dinamakan tindakan yang belum selesai. Sudah terjadi tapi belum selesai. Ya, masih berlangsung. Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam percakapan bagaimana penggunaan past continuous tense. Hi Udin, I went to your house around 10 yesterday to return your magazine. Hai Udin, saya kemarin ke rumahmu sekitar jam 10 untuk mengembalikan majalahmu. But the door was closed. Tapi pintunya tertutup. I knocked on the door many times, but nobody came out. Saya sudah mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada yang keluar. Udin, nobody was at home yesterday.
Ya, nggak ada orang kemarin di rumah. I was going to the football practice. Saya pergi berlatih main sepak bola. My mom and dad were attending a wedding party. Papa dan mama saya sedang menghadiri pesta pernikahan, and my brother was going out with his friends. Kakak saya sedang pergi keluar bersama teman-temannya. Lihat ya, I was going, were attending, was going. Ya, itu past continuous tense, okay? And then yang kedua, Lina, did you all go to practice football? Lina, apakah kalian kalian semua pergi berlatih sepak bola? Benny, only Udin and I, cuma Udin sama saya, when pergi to practice football, berlatih sepak bola. Edo could not come because he had much homework to do. Edo tidak bisa datang karena banyak PR yang harus dikerjakan. Udin, yes, when we go there to pick him up, he was doing his math homework. Iya, waktu kami tadi ke sana mau jemput dia, ternyata dia sedang mengerjakan PR. Ya, PR matematik. And then, Benny, what time did you finish your homework, Edo? Ya, jam berapa kamu selesai bikin PR kamu, Edo? Edo, I don't remember what time I finished my homework. Saya tidak ingat kapan saya menyelesaikan PR saya. Maybe at 5, mungkin jam 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m., saya ingatnya waktu papa saya datang sekitar jam 4, I was still working on my homework. Saya masih sedang mengerjakan PR saya. Edo, by the way, did you get to the practice on time or late? Apakah ngomong-ngomong nih, apakah kamu waktu latihan itu kamu tepat waktu atau terlambat? Udin, we were a bit late. Ya, kita sedikit terlambat. When Benny and I got to the field, waktu Benny dan saya pergi ke lapangan, the others were just sitting and chatting. Yang lain sudah ada tapi mereka itu duduk dan ngobrol. They said they were waiting for us. Jadi karena mereka sedang menunggu kita. In fact, they were not just waiting for us. Ya, kenyataannya mereka tidak hanya menunggu kami, they were also waiting for our coach. Mereka juga sedang menunggu pelatih kita, Mr. Ali. Ya, was going to the sport shop to buy a new whistle. Ya, karena si Mr. Ali pelatihnya sedang pergi ke toko olahraga untuk membeli peluit yang baru. Ya, lihat ya, kata yang dicetak tebal itu semua menggambarkan dia past continuous tense. Ya, dia menggunakan verb to be-nya was sama were. Ya, kapan was, kapan were sudah dijelaskan. Oke? Nah, kita lihat ya. Nah, perhatikan nih kata yang di dalam kurung ya. Udin, what happened to your foot? I trip and fall while I carry the pillows up the stairs at home. Oh, I hope you'll get well soon, Udin. Ya, Udin, apa yang terjadi dengan kaki kamu? Ya, aku tersandung, kemudian jatuh saat aku membawa bantalku untuk pergi ke lantai 2 di rumah. Oh, semoga kamu cepat sembuh ya, Udin. Nah, perhatikan kata yang di dalam kurung ya. Happen, trip, fall, carry. Ya, ada 4 ya. Nah, jadi kalau kita mau how to fix the sentence ya. Kalau kita bagaimana membuat kalimat ini menjadi benar. Udin, what happened to your food? Ya, happened pakai suffix ed ya. I tripped and fell while I was. Ini karena mereka menceritakan yang sudah berlalu. Tapi kejadiannya itu masih ada saat ini ya. Adanya kenapa? Karena buktinya kakinya itu masih sakit ya. I tripped and fell ya. Fell-nya jadi past tense, not fall lagi. Tadi jadi fell. Trip-nya pakai suffix ed. I was carrying
Ya, carrying pakai suffix ing, the pillows upstairs at home. Oke, I hope you get well soon. Ya, perhatikan kata happened-nya jadi berubah ya. Trip pakai suffix ed, fail-nya jadi bentuk ketiga, bentuk past, dan caring. Ya, oke. Why you not join us to the picnic yesterday? Kenapa kamu nggak ikut kita piknik kemarin? I helped mom. She make a lot of cupcakes for the Papua community gathering in the community hall last night. Ya, saya membantu ibu saya membuat cupcake untuk perkumpulan komunitas Papua tadi malam. Nah, jadi caranya apa? Udin, why you did not join us to the picnic yesterday? I helped mom. She made a lot of cupcakes last night. Ya, itu cara membetulkan kalimatnya. Ya, perhatikannya contohnya. Nah, yang terakhir adalah future continuous tense. Ya, future continuous tense itu future progressive atau future progressive merupakan bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan berlangsung pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan menggunakan keterangan waktu tertentu. Secara singkat, tenses ini menggambarkan bahwa aktivitas telah mulai tetapi belum selesai pada saat itu. Jadi dia baru mulai tapi belum selesai, atau dia akan mulai. Ya. Nah, pola kalimat future continuous tense dimiliki yaitu sebagai berikut, sama, positif, negatif, interrogatif. Ya, ada. Nah, dia menggunakan will. Ya, jadi ingat ya, kuncinya gini. Kalau present continuous tense, to be-nya pakai am, is, are, verb-nya ing juga. Ya, kalau dia past continuous tense pakai was sama were. Ya, bisa ing, bisa ed. Ya. Kemudian future dia menggunakan will, ya. Will, to be-nya itu pakai will, ya. Will itu akan, ya. Contoh positifnya subject will be plus verb ing. Cynthia will be working at the library when you arrive. Cynthia akan sedang bekerja di perpustakaan ketika kamu tiba. He will be studying at 3 a.m. Dia akan sedang belajar pada pukul 3 pagi. Nah, negatifnya subject will not be, verb ing. Cynthia will not be working at the library when you arrive. He will not be studying at 8 p.m. Ya, interrogatifnya will-nya pindah ke depan. Will Cynthia be working at the library when I arrive? Or will he be studying at 3 a.m.? Ya, gampang kan? Perlu diingat itu aja rumusnya ya. Nah, penggunaan future continuous tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan sedang berlangsung pada suatu waktu di masa datang dengan menggunakan keterangan waktu tertentu. Future continuous tense juga berfungsi untuk menyatakan peristiwa yang akan sedang berlangsung di masa depan saat ada peristiwa lain yang juga terjadi di masa yang akan datang. Ya, baru mulai dan akan terus berlangsung, atau belum mulai tapi akan terjadi ke depannya. Ya, tenses ini menggunakan time expression berupa adverb of time. Ya, adverb, ingat nggak adverb? Adverb itu describing about verb atau adjective atau another adverb. Adverb itu sendiri menggambarkan tentang si verbnya ini, kata kerjanya. Atau adverbial clause of time, keterangan waktu. Ya, seperti tomorrow morning, besok pagi, itu pakai will. I will visit my grandma tomorrow morning. I will. Karena besok. Next summer. Ya, next summer I will have vacation with my family. Ya, nanti liburan musim panas, nanti saya dan keluarga akan pergi berlibur. At
8 p.m. Ya, pada pukul 8 malam. When plus simple present tense. Ya. Jadi ini penggunaan future continuous tense. Contoh kalimat future continuous tense dalam paragraf. Ya, perhatikan baik-baik ya. Di dalam paragraf. Now, I know that reading novels is Siti's hobby. Sekarang saya tahu kalau membaca novel itu adalah hobinya Siti. When I saw her in the canteen, waktu saya melihat dia di kantin, she was reading a novel. Dia sedang membaca sebuah novel. Now she's reading a novel. Sekarang pun dia sedang membaca novel. And I'm sure when I meet her next time, she will be reading a novel too. Dan saya sangat yakin kalau nanti saya ketemu dia lagi, dia pasti lagi sedang membaca novel juga. So, pada paragraf di atas ada 3 jenis tenses, ya. Present continuous, past continuous, and future continuous tense. Masing-masing mempunyai keterangan waktu sendiri-sendiri pada kalimat ini. Nah, perhatikan ya, kalimat she was reading a novel. Bentuknya past continuous, ya. Jadi waktu saya ketemu di kantin tadi, she was reading a novel. Karena peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, lihat kalimat sebelumnya. When I saw her in the canteen. Nah, itu menyatakan dia tuh udah lewat. Ya, tadi tuh waktu saya ketemu di kantin, she was reading a novel. Dia sedang membaca. Itu merupakan bentuk past tense. Ya, sedang kalimat now she's reading a novel itu present continuous tense. Ya, kejadian sekarang atau sedang berlangsung. Ya, karena peristiwa itu terjadi ketika sedang dibicarakan, ya. Dan kalimat she will be reading a novel adalah future continuous tense karena menceritakan sesuatu yang sedang terjadi di masa depan. Jadi, ya, tadi dia sedang baca. Sekarang saya lihat dia baca. Aku percaya, ya. Saya yakin nanti kalau saya ketemu dia juga baca. Nah, ya. Itu contoh di dalam sebuah paragraf. Kita akan menemukan simple present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Oke? Nah, ini tugas kalian. Ya, minggu ini PR kalian ubahlah kata yang di dalam kurung menjadi simple continuous tense atau simple past continuous tense ya. Tadi sudah dikasih contoh di dalam percakapan yang di atas ya tentang simple continuous tense sama simple past continuous tense ya. Nih, PR-nya. Nanti kasih tahu ya, kalau ada yang kurang jelas gambarnya, Miss akan kirim di grup ya. Supaya jelas bacanya. Perhatikan kalian tulis aja dialognya yang lengkap ya. Perhatikan kata yang di dalam kurungnya ya. Kalian ubah menjadi simple continuous tense ya atau simple present continuous tense atau simple past continuous tense. Nah, yang kedua tugasnya temukan kalimat present continuous, past continuous, sama future continuous ya di dalam sebuah paragraf di bawah ini. Ya, temukan yang mana sih? Ya, sudah dikasih contoh tadi. Yang mana yang present continuous, yang mana past continuous, yang mana future continuous. Oke? Ya. Is that clear? Semua sudah jelas? If you any questions ya, kalau ada pertanyaan kok boleh kontak Miss ya by WhatsApp. Okay guys? Thank you for today. Thank you for watching dan hopefully you understand very well. Yeah, you can understand very well. Okay, thank you guys for today and have a nice day. Bye-bye.